You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil MotoGP Hungaria 2025, Marquez juara, Acosta mengancam, Bezzecchi kecewa. MotoGP Hungaria 2025 yang digelar di sirkuit Balaton Park, menyajikan pertarungan penuh drama, adrenalin, dan kejutan. Balapan yang terdiri dari 28 putaran ini menandai seri ke-14 musim 2025 dan menjadi salah satu race paling menentukan dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez, sang legenda yang kini membalap untuk Ducati, memulai balapan dari posisi pole setelah menampilkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan, termasuk kemenangan dalam sprint race sehari sebelumnya. Namun, start balapan utama tidak berjalan mulus bagi Marquez. Begitu lampu start padam, Marquez langsung melesat ke depan. Tapi dramanya terjadi di tikungan ketiga. Saat mencoba mempertahankan posisinya dari tekanan Marco Bezzecchi, terjadi kontak antar keduanya. Marquez kehilangan keseimbangan dan harus turun ke posisi ketiga. Bezzecchi mengambil alih pimpinan lomba, diikuti oleh Franco Morbidelli. Sementara itu, Enea Bastianini yang tampil agresif sejak awal, harus menerima nasib sial ketika ia terjatuh di sektor 3 pada akhir lap pertama. Insiden tersebut membuatnya keluar dari persaingan. Tak lama berselang, Alex Marquez juga mengalami kecelakaan di tikungan pertama pada lap kedua, memperpanjang daftar korban di Balaton Park yang memang dikenal dengan tikungan-tikungan teknisnya. Francesco Bagnaia sempat menunjukkan tajinya dengan menyodok ke posisi 7, namun konsistensinya kembali dipertanyakan setelah ia turun 2 posisi beberapa putaran kemudian. Pebalap muda Fermin Aldeguer pun harus menyudahi balapan lebih awal setelah terjatuh di awal putaran ke-14 saat tengah berada di posisi 5 besar. Marc Marquez tak butuh waktu lama untuk kembali mengincar posisi terdepan. Ia menyalip Morbidelli dengan mudah pada lap kelima dan langsung memburu Bezzecchi yang memimpin dengan selisih kurang dari 0,5 detik. Di belakang mereka, Pedro Acosta tampil luar biasa. Start dari posisi ke-7, Acosta menunjukkan ketenangan dan konsistensinya. Ia menyalip satu persatu pebalap di depannya dan berhasil naik ke posisi 3, menggeser Morbidelli. Puncak aksi Marquez terjadi pada putaran ke-11. Dengan manuver late braking khasnya, ia menyalip Bezzecchi dan merebut kembali posisi terdepan. Sejak saat itu, kecepatan Marquez sulit ditandingi. Acosta, meski tertahan cukup lama oleh Bezzecchi, akhirnya berhasil menyalip sang pebalap Aprilia itu di awal lap ke-16. Tapi sayang, jarak dengan Marquez sudah melebar menjadi hampir 3 detik. Dengan sisa 10 putaran, Acosta mencoba memangkas selisih, namun justru gap terus melebar. Marquez benar-benar tampil dominan di paruh kedua balapan. Ia menjaga konsistensi dan tidak memberi celah sedikit pun kepada Acosta untuk mendekat. Hingga lap ke-21, jarak antara keduanya sudah mencapai 3,2 detik. Sementara Bezzecchi yang sebelumnya sempat memimpin, harus puas mempertahankan posisi ketiga dari kejaran Jorge Martin dan Luca Marini. Pedro Acosta menunjukkan potensi besar sebagai calon juara masa depan. Meski tak mampu menyalip Marquez, finish di posisi kedua setelah start dari posisi 7 adalah pencapaian luar biasa. Bezzecchi sendiri terlihat frustrasi di akhir balapan, karena kehilangan kesempatan podium lebih tinggi setelah tampil begitu kuat di awal. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish tanpa gangguan berarti. Kemenangan ini menjadi yang ke-10 baginya di musim 2025, mempertegas dominasinya dan memperlebar peluangnya untuk kembali merebut gelar juara dunia ke-9 di kelas Premier. Pedro Acosta finish kedua, membuktikan bahwa talenta mudanya bukan sekadar sensasi. Marco Bezzecchi harus puas di podium ketiga setelah gagal menjaga keunggulannya di separuh awal balapan. Posisi keempat ditempati Jorge Martin yang tampil solid namun tak cukup agresif untuk merangsek ke podium. Disusul oleh Luca Marini dan Franco Morbidelli di posisi 5 dan 6. Brad Binder finish ke-7, mengungguli Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo yang melengkapi posisi 10 besar. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara. Pedro Acosta perlahan namun pasti memangkas selisih poin dengan pesaing-pesaing utamanya. Sementara pebalap seperti Bagnaia, Alex dan Bezzecchi harus mulai berpikir keras untuk kembali konsisten jika ingin tetap dalam persaingan gelar.
Sirkuit Balaton Park membuktikan diri sebagai arena balap yang menantang dan penuh kejutan. Dari start sengit, insiden mengejutkan, hingga duel seru antara generasi lama dan baru. MotoGP Hungaria 2025 layak dikenang sebagai salah satu balapan paling berkesan musim ini. Marc Marquez ungkap strategi jitu hindari senggolan di awal sprint race MotoGP Hungaria 2025. Sirkuit Balaton Park di Hungaria menjadi panggung dominasi Marc Marquez yang kembali menunjukkan kehebatannya sebagai raja sprint race MotoGP 2025. Namun bukan hanya soal kemenangan, kecerdikannya menghindari insiden di tikungan pertama membuat banyak pihak terpukau, termasuk bos Yamaha, Lin Jarvis, yang menyaksikan momen itu dari pit lane. Dalam sprint race, Marquez tampil dominan sejak lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan. Tapi cerita sesungguhnya justru dimulai hanya beberapa detik setelah balapan dimulai, di tikungan pertama yang menjadi saksi drama dan insting balap tingkat tinggi dari sang baby alien. Begitu balapan dimulai, kerumunan pebalap langsung masuk ke tikungan pertama dengan kecepatan tinggi. Namun suasana cepat berubah menjadi kacau ketika Fabio Quartararo, rider andalan Yamaha, bersenggolan dengan Enea Bastianini dari Tech 3 KTM. Insiden itu membuat Quartararo kehilangan keseimbangan dan terjatuh, memaksanya keluar dari balapan lebih awal. Sementara itu, Marc Marquez yang memimpin di posisi terdepan, berada dalam jarak sangat dekat dari lokasi senggolan. Tapi ia berhasil tetap tenang dan membuat keputusan yang krusial, mengurangi sedikit kecepatan untuk memberi ruang dan menghindari potensi tabrakan beruntun. Saya mendengar seseorang sangat dekat di tikungan pertama. Saya langsung mengatur kecepatan dan mencoba sedikit menjauh agar tidak terlibat, ujar Marquez dalam wawancara dengan Marca. Bos tim Yamaha, Lin Jarvis, yang menyaksikan insiden itu mengaku terkejut. Bukan hanya karena Quartararo jatuh, tetapi karena cara Marc Marquez dengan sangat presisi dan ketenangan bisa lolos dari potensi bencana. Saya benar-benar terkejut melihat bagaimana Marquez bereaksi. Di tengah kekacauan itu, dia tidak panik, tidak mencoba kabur secara agresif, tapi justru sedikit melambat, menjaga racing line, dan menghindari semuanya. Itu bukan hanya pengalaman, itu refleks luar biasa, ujar Jarvis kepada wartawan usai balapan. Menurut Jarvis, di tengah tekanan tinggi sprint race yang berlangsung singkat dan agresif, kemampuan seorang pebalap untuk tetap dingin dalam hitungan detik adalah sesuatu yang sangat jarang dimiliki. Apa yang dilakukan Marquez itu gila sekaligus brilian. Dan dari situ dia langsung mendominasi balapan. Sebagai lawan, kami frustrasi. Tapi sebagai pecinta balap, saya harus akui itu kelas dunia, lanjutnya. Setelah insiden di tikungan pertama, Marquez melaju mulus hingga finish tanpa perlawanan berarti. Ia mencatatkan waktu total 21 menit 13,465 detik untuk menyelesaikan 13 lap dan meraih kemenangan sprint ke-7 secara beruntun musim ini. Catatan impresif ini menempatkannya semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 430 poin. Kami membuat langkah besar pagi ini dan bekerja sangat keras semalam. Jadi kemenangan ini adalah hasil dari seluruh tim, bukan hanya saya, ujar Marquez merendah. Namun tak bisa dimungkiri, performanya semakin menunjukkan bahwa ia dan Ducati telah menemukan ritme sempurna. Gaya agresif Marquez kini dipadukan dengan mesin Ducati yang cepat dan stabil, kombinasi yang sejauh ini belum bisa ditandingi oleh tim-tim lain. Balapan utama di Hungaria akan digelar Minggu 24 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski sprint telah dimenangkan Marquez, atmosfer di paddock tetap menegangkan. Beberapa rivalnya, seperti Fabio Di Gia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta, menyadari bahwa mereka harus tampil sempurna jika ingin mengganggu dominasi Marquez. Dia sedang ada di level yang berbeda, ujar Di Gia. Kami semua harus menemukan sesuatu yang spesial untuk menghentikannya. Sementara itu, Yamaha harus bekerja ekstra keras menyusun strategi, terlebih setelah Quartararo kehilangan kepercayaan diri akibat jatuh. Lin Jarvis menyebut main race adalah kesempatan untuk bangkit. Kami akan evaluasi semuanya. Tapi sulit tidak mengakui bahwa saat ini, Marquez sedang dalam mode tak terkalahkan, ungkapnya. Di dunia MotoGP yang penuh ketegangan dan kecepatan tinggi, hanya sedikit yang bisa tetap tenang saat keadaan menjadi kacau. Marc Marquez menunjukkan bahwa menjadi juara bukan hanya soal gaspol, tapi juga soal insting, refleks, dan keberanian untuk mengambil keputusan tepat dalam sepersekian detik.
Ketika Fabio Quartararo terjatuh, banyak yang menahan napas. Tapi Marquez justru membaca momen itu seperti seorang grandmaster catur satu langkah lebih maju dari yang lain. Dengan sorotan dari sesama pebalap, media, hingga bos tim lawan seperti Lin Jarvis, jelas bahwa kemenangan Marquez kali ini bukan hanya soal podium, tapi juga tentang pelajaran mahal mengenai bagaimana menjadi pembalap sejati. Marc Marquez kuasai sprint race MotoGP Hungaria 2025, dominasi tanpa celah di Batalon Park. Sirkuit Batalon Park, Hungaria, menjadi saksi kehebatan sang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez, yang kembali menunjukkan taringnya dengan menjuarai sprint race MotoGP Hungaria 2025. Mengendarai motor Ducati Desmosedici EP25, Marquez tampil luar biasa sejak lampu start padam hingga bendera finish dikibarkan, mengokohkan dominasinya di musim ini. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan sprint race ke-7 secara beruntun bagi rider berjuluk The Baby Alien tersebut. Rekor luar biasa yang semakin menegaskan bahwa Marquez belum kehilangan magisnya, meski usianya tak lagi muda dan persaingan semakin ketat. Balapan belum genap satu putaran, namun drama langsung tersaji. Saat bendera start dikibarkan dan deru mesin mulai memekakan telinga, insiden langsung terjadi. Bendera kuning dikibarkan setelah Fabio Quartararo, Yamaha, terjatuh usai bersenggolan dengan Enea Bastianini, Ducati Lenovo Team. Sang El Diablo tak bisa melanjutkan balapan, dan ini menjadi pukulan berat bagi Yamaha yang musim ini masih berjuang keras memperbaiki performa mereka. Tak sampai di situ, nasib buruk juga menimpa Bastianini. Beberapa saat setelah insiden pertama, ia kembali terlibat senggolan, kali ini dengan rider LCR Honda, Johann Zarco. Kedua pembalap langsung terhempas keluar lintasan dan tidak bisa melanjutkan balapan. Dalam waktu singkat, 3 rider papan atas langsung keluar dari persaingan, membuka jalan bagi Marquez untuk mengendalikan balapan tanpa banyak gangguan. Memulai balapan dari pole position, Marquez tak membuang waktu untuk langsung menancapkan dominasinya. Dalam 4 lap pertama, ia sudah menciptakan gap yang cukup aman dari kejaran para pesaingnya. Gaya balap khas Marquez yang agresif namun penuh perhitungan terlihat jelas sepanjang race. Fabio Di Giannantonio, pembalap dari tim VR46 Racing Team, sempat memberikan tekanan. Di Gia, sapaan akrabnya, menunjukkan peningkatan performa luar biasa musim ini. Namun, kecepatan Marquez terlalu konsisten. Setiap lap, ia mencatatkan waktu yang stabil, nyaris tanpa kesalahan sedikit pun. Pada lap ke-13, yang juga menjadi lap terakhir sprint race, Marquez melintasi garis finish dengan penuh percaya diri dan selebrasi khasnya. Ia tak hanya menang, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai pembalap paling konsisten dan tangguh musim ini. Di belakang Marquez, 2 pembalap dari tim VR46 Racing Team berhasil mengisi podium. Fabio Di Giannantonio finish di posisi kedua, sementara Franco Morbidelli menempati posisi ketiga. Penampilan keduanya patut diacungi jempol, terutama Morbidelli yang musim ini seolah menemukan kembali performa terbaiknya setelah masa sulit bersama Yamaha. Tim VR46 yang dimiliki oleh legenda MotoGP, Valentino Rossi mendapatkan hasil luar biasa di Hungaria. Podium ganda ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai tim papan atas, sekaligus menegaskan bahwa filosofi pengembangan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez mengumpulkan total 430 poin dan semakin nyaman berada di puncak klasemen MotoGP 2025. Jarak poin antara dirinya dengan rival terdekat kini terpaut lebih dari 100 poin, membuatnya kian difavoritkan untuk merebut gelar juara dunia musim ini. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio naik ke posisi 3 besar klasemen, menggeser Jorge Martin yang finish di luar 5 besar pada sprint race kali ini. Morbidelli juga perlahan tapi pasti mulai merangsek ke papan atas klasemen berkat performa stabil dalam beberapa seri terakhir. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez tampak tenang namun antusias. Ketika ditanya soal dominasinya musim ini, ia menjawab dengan senyum khasnya. Saya merasa sangat nyaman dengan motor, tim bekerja sangat baik, dan saya masih haus kemenangan. Saya tahu musim masih panjang, jadi saya harus tetap fokus dan tidak boleh lengah. Soal persaingan di sisa musim, Marquez tetap merendah namun jelas tak kehilangan ambisi. Banyak pembalap cepat musim ini di Gia, Bezzecchi dan Pecco, Bagnaia. Tapi saya akan terus berjuang, balapan demi balapan.
Musim MotoGP 2025 sejauh ini menyuguhkan tontonan menarik bagi para penggemar. Dari dominasi Marquez, kebangkitan VR46, hingga keterpurukan Yamaha dan inkonsistensi Pecco Bagnaia, setiap race selalu menyimpan kejutan. Sirkuit Batalon Park yang baru bergabung dalam kalender MotoGP juga sukses menghadirkan atmosfer berbeda, kombinasi trek cepat dan tikungan teknikal memberikan tantangan tersendiri bagi para rider. Dengan beberapa seri tersisa, pertarungan untuk posisi runner-up dan perebutan podium di setiap balapan masih sangat terbuka. Namun satu hal yang tampak jelas, Marc Marquez sedang berada di jalur yang sangat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9-nya dan mungkin yang paling impresif dalam karirnya. Sindiran halus di Gia untuk Pecco? Bukan motornya, pembalaplah yang buat perbedaan. Musim MotoGP 2025 menghadirkan dinamika yang tidak kalah menarik dari pertarungan di lintasan. Salah satunya adalah komentar tajam. Meski disampaikan dengan nada diplomatis dari pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, soal performa rekan senegaranya, Francesco Pecco Bagnaia. Dalam sebuah pernyataan, Di Gia menegaskan bahwa ada perbedaan kecil antara YP24 dan YP25, tapi pembalaplah yang membuat perbedaan terbesar. Sebuah pernyataan yang banyak ditafsirkan sebagai sindiran halus terhadap performa mengecewakan Bagnaia musim ini. Musim ini, Di Giannantonio menjadi salah satu dari 3 pembalap yang mendapat kepercayaan untuk menunggangi Desmosedici YP25 spek pabrikan, sama seperti duo tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun, hasilnya sangat kontras. Pecco kesulitan dan hanya mampu memenangi satu balapan sepanjang musim, YP Amerika. Di Gia justru menunjukkan grafik performa yang meningkat tajam dibandingkan musim sebelumnya. Saya 1 detik lebih cepat di setiap balapan dibandingkan tahun lalu, ujar pembalap berusia 26 tahun itu dengan nada puas. Meskipun belum konsisten berada di barisan depan, ia telah meraih 3 podium musim ini, prestasi yang bahkan tak ia cicipi sekalipun sepanjang musim 2024. Salah satu drama besar musim ini adalah soal YP25, motor spek terbaru yang sempat digadang-gadang akan menjadi kelanjutan dari Mahakarya, Ducati, YP24. Namun dalam realitanya, pengembangan mesin dan sasis YP25 justru dianggap sebagai langkah mundur oleh banyak pihak, termasuk tim pabrikan Ducati sendiri. Hal ini terlihat dari keputusan mereka membuang pengembangan terbaru dan kembali ke basis YP24 dalam tes pramusim 2025. Pecco termasuk salah satu yang paling terdampak. Juara dunia 3 kali itu mengaku tidak menemukan feel yang tepat dari motor barunya. Saya tidak tahu kenapa saya kehilangan sentuhan, ucapnya di salah satu wawancara, dengan ekspresi yang jelas menggambarkan frustrasi. Namun berbeda dengan Pecco, Di Gia melihatnya dari sudut pandang lain. Ada perbedaan kecil antara YP24 dan YP25. Tapi, yang membuat perbedaan terbesar adalah pembalapnya, ujarnya tajam. Kalimat ini bisa dibaca sebagai bentuk pembelaan diri, bisa juga sebagai kritikan terhadap rekan sespeknya yang justru kedodoran. Di Gia juga tidak menutupi bahwa dirinya mengalami sejumlah kesulitan sepanjang musim ini. Crash saat tes pramusim di Sepang sempat membuatnya cedera dan kehilangan waktu penting untuk pengembangan. Hal ini sangat berdampak pada awal musimnya. Kami tidak punya cukup waktu untuk tes. Itu masalah besar bagi kami, kata Di Gia. Ia menambahkan bahwa setup motor sulit disesuaikan di akhir pekan balapan, karena waktu yang sangat terbatas. Namun, alih-alih menyalahkan motor atau tim, Di Gia memilih untuk fokus pada proses. Motornya luar biasa. Tapi ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk bisa cepat. Kadang kami temukan, kadang tidak, jelasnya. Ia menegaskan bahwa YP25 tetap merupakan motor terbaik yang pernah ia kendarai selama di MotoGP. Sementara Pecco dan Di Gia harus berjibaku mencari konsistensi, Marc Marquez justru berada di level yang berbeda. Pembalap asal Cervera itu tampil luar biasa dengan mendominasi musim 2025. Menang di 9 balapan utama dan 13 sprint race sejauh ini, dan kini memimpin klasemen dengan selisih 142 poin. Kombinasi antara adaptasi cepat, kecerdasan balap, dan tentu saja kepercayaan diri, membuat Marquez terlihat menyatu dengan YP25. Hal ini tentu memperkuat argumen Di Gia bahwa motor bukan satu-satunya faktor dalam performa pembalap. Terlepas dari berbagai dinamika, Di Gia tetap realistis.
Kadang kita mengalami musim terburuk karena keadaan tertentu. Dan kadang kita mengalami musim terbaik karena keadaan tertentu juga, ujarnya. Ia mengakui bahwa performanya musim ini tidak selalu stabil, tapi tetap ada progres nyata dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai rekan satu tim Franco Morbidelli di VR46, Di Gia menilai timnya telah bekerja sangat keras untuk mengatasi keterbatasan. Ia tidak ingin membuang waktu dengan menyalahkan kondisi. Kami berjuang keras setiap akhir pekan. Kami belum sempurna, tapi kami terus maju. Komentar Di Gia tentang perbedaan antara IP24 dan IP25 dan bagaimana pembalaplah yang menjadi faktor utama, mungkin terdengar seperti sindiran bagi Pecco. Tapi bisa juga dipahami sebagai bentuk kejujuran dari seorang pembalap yang menyadari bahwa di level MotoGP, hal-hal kecil bisa menjadi penentu besar. Apakah Pecco akan bangkit? Ataukah dominasi Marc Marquez akan terus berlanjut? Yang jelas, MotoGP 2025 bukan hanya tentang mesin tercepat, tapi juga tentang siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan dalam hal ini, Di Gia perlahan mulai menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your